every step is the beginning of a journey. Today, I take steps not to always appear victorious, but to measure my abilities. I am never afraid to move forward, not because I am strong, but because it feels as if the world is in my grasp, as long as I hold a book. Halo Sobat Literasi, perkenalkan saya Nadia Haryati, siswa SMA Negeri 1 Musabi yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Nadia memiliki buku yang sangat menarik untuk diresensi dengan judul Sangkakala di Langit Andalusia, ditulis oleh Hanum Salsabila Rais dan Rangga Alkahira, diterbitkan oleh Republika Penerbit pada tahun 2022, di mana cetakan pertamanya itu pada Juli 2022 disunting oleh Triana Rahmawati dengan tinggi buku 13,5 kali 20,5 cm, tebal buku 472 halaman. Hanum dan Rangga merupakan penulis yang sudah lama terjun di bidang sastra, di mana karyanya banyak mendapatkan penghargaan dan juga telah difilmkan. Alasan mengapa saya memilih buku ini untuk diresensi karena merupakan karya terbaru yang menghadirkan dua penulis sekaligus dalam satu karya, yang tentu saja akan menuangkan ide-ide yang spektakuler. Saya juga menemukan beragam pendapat dari tokoh masyarakat terkait novel ini pada bagian belakang sampul, menuai rasa ingin menilai seberapa menarik sih untuk diperkenalluaskan kepada masyarakat banyak. Judul buku Sangkakala di Langit Andalusia sangat memantik rasa penasaran saya. Bukankah sangkakala sebagai penanda dari sebuah kehancuran dan kebangkitan? Buku ini menceritakan di mana sang penulis harus kembali menelusuri jejak peradaban sejarah yang hampir lenyap, mencari denyut nadi Islam yang kian melemah tiap harinya, melemparkan kembali Hanum dan Rangga pada kelasan Bali beberapa tahun silam. Andalusia berjaya dengan muslim dan penghafal Al-Quran terbanyak pada masa dinasti Rashid di Al-Makkah. Namun, penaklukan wilayah oleh Isabella Ferdinand mengubah semuanya dalam sekejap mata. Mereka yang beriman kepada Allah paksa menganut agama Katolik demi mempertahankan keimanannya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan diri ke Kurtuba, yang sekarang lebih dikenal dengan Cordoba. Buku ini ditulis dengan alur campuran. Meskipun demikian, alurnya tersaji secara epik dan terperinci pada tiap bab per babnya. Gaya bahasa yang digunakan menggabungkan gaya bahasa subjektif dan objektif, di mana terdapat personifikasi, konotasi, dan kalimat istilah. Penokohan dalam cerita ini pun sangat mendalam, mencerminkan amanat yang ingin disampaikan pada karakter masing-masing tokoh. Nilai yang terkandung di dalam novel ini sangat menekankan pada nilai fragilius sosial dan budaya. Kelebihan buku ini adalah sangat menarik untuk dibaca, karena ditulis langsung oleh sang penulis setelah menelusuri jejak peradaban dan bukti-bukti sejarah lainnya. Plot dengan setting tempat di masa lalu membuat kita seolah-olah berada di sana dan menyaksikannya, membangkitkan emosional dalam membaca. Kerap kali saya pribadi menangis karena perjuangan demi perjuangan yang disajikan. Setting dengan pengaturan antara masa lalu dan masa depan koherensi, walaupun terlihat sulit namun sangat menarik, patut diapresiasi. Hanya penulis dengan daya imajinasi dan konsentrasi yang tinggi yang mampu membuat alur sedemikian rupa. Gaya bahasa yang digunakan pun mudah untuk dipahami, lugas, dan terdapat beberapa kata dengan makna mendalam yang mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembubuhan tanda baca dilakukan secara tepat sehingga membantu pembaca dalam memahami tulisan baik secara leksikal, sintaksis, dan semantis. Kullu fi falaki, setiap yang Allah ciptakan mempunyai keseimbangan. Jika buku ini memiliki kelebihan, maka terdapat juga beberapa kekurangan. Di antaranya terjadi kesalahan penulisan kata dalam beberapa kalimat lebih dari 2 kali. Padahal sudah ada penting dan untuk bisa sambung juga orang yang berbeda. Menggunakan terlalu banyak konotasi dan kalimat istilah yang susah untuk dipahami oleh khalayak. Kun fayakun, jika Allah berkehendak, maka terjadilah. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca, terutama sekali oleh para hafiz Quran, karena banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini sangat baik dibaca oleh kalangan yang sudah berumur 15 tahun ke atas. Buku ini sangat layak untuk digenggam dan dibaca kembali ketika hati gundah akan takdir Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani seorang hamba melewati batas kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. La ghaliba illallah, tiada kemenangan selain Allah. Ayo ke perpustakaan, mari membaca. Salam literasi.